Halo semuanya, rekan-rekan Ranah Suci Abadi, kita berjumpa kembali di channel My Novel. Sebelum alur ceritanya dimulai jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar tidak ketinggalan dengan update episode terbarunya. Jika suka silahkan like dan share, dan komen. Tanpa lama-lama lagi ayo, kita ke alur cerita. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2254. Melihat Suyi bingung, Wei Zong menjelaskan dengan sabar, pada awalnya, Kuzen pergi ke Lingqiao Senzu dengan kedok mata-mata untuk intelijen untuk melihat duel Gunung Mingkong. Sekarang dia sudah mati, dia secara alami harus meletakkan pot di kepala Suyi. Itu masuk akal. Suyi bertanya tanpa sadar, Suyi adalah teman tahu patriark Anda dan patriark nominal Anda. Apakah Anda tidak takut untuk memberi tahu dia? Wei Zong terbatuk-batuk dan berkata, semakin besar kemampuannya, semakin besar tanggung jawabnya. Jika Grandmaster tahu bahwa saya melakukan ini, dia akan selalu, pasti mengerti. Suyi tidak bisa menahan tangis dan tawa. Namun, saya harus mengatakan bahwa tombol panci Wei Zong sangat akurat. Karena nenek moyang Kuzen dan Yuan San mati di tangan mereka sendiri. Sayangnya, baik Anda maupun saya tidak dapat berpartisipasi dalam pertempuran Gunung Mingkong. Saya juga tidak melihat sikap kakek saya dalam membunuh kuartet. Wei Zong merasa menyesal. Sebelum pergi ke Gunung Mingkong, dia dilindungi oleh Qi Wei, dan dia tidak tahu detail spesifik dari pertempuran Gunung Mingkong. Peran seperti Anda dan saya sama sekali tidak memenuhi syarat untuk terlibat di dalamnya. Suyi dengan santai mengucapkan sepatah kata pun. Memang menurut berita, dalam pertempuran itu, hanya setelah pertempuran yang menewaskan banyak penonton, banyak di antaranya adalah tokoh-tokoh terkemuka. Ada ketakutan yang mendalam di alis Wei Zong, jika kita pergi ke sana, kita takut kita juga akan menderita bahaya seperti itu. Jika kita tidak hati-hati, kita akan menderita bencana kolam ikan. Seorang Master Sekte, Grand Elder yang bermartabat dari pengadilan ilahi King Wu, tetapi ketika dia berbicara tentang duel Gunung Mingkong, dia menunjukkan ekspresi ketakutan. Namun, Suyi tidak tertawa. Faktanya seperti yang dikatakan Wei Zong, pertempuran pada waktu itu, kebanyakan orang tidak mengatakan pencampuran, bahkan menonton pertempuran dari kejauhan akan terpengaruh. Beberapa hari kemudian, begitu Suyi dan Penatua Agung Wei Zong kembali ke pengadilan ilahi King Wu, mereka segera dipanggil oleh kepala sekolah Liang Lingsu. Kuil Haotian. Ketika Suyi dan Wei Zong tiba, sudah ada banyak orang yang duduk di aula. Tidak hanya kepala sekolah Liang Lingsu, tetapi juga tetua sekte lainnya, seperti tetua ke-9 Tai Wenjing, ada di antara mereka. Selain itu, bahkan beberapa tetua Taisang yang tinggal di pengasingan di daerah terlarang di gunung belakang muncul. Penatua tertinggi kedua Bai Lin juga datang. Ini semua adalah Immortal Realm Divine Masters, dan ada 6 atau 7 dari mereka, sekarang mereka semua berkumpul bersama, barisan membuat Great Elder Wei Zong menyipit. Sejak tetua pertama kembali, mari kita bicara tentang bagaimana leluhur Yuan San dan tetua ketigaku benar-benar mati. Di kursi utama, Liang Lingsu tanpa ekspresi, dan matanya dingin dan menakutkan. Wei Zong menghela nafas dan berkata, masalah ini tidak ada hubungannya dengan kepala sekolah. Jika kepala sekolah tidak setuju dengan perjalanan tetua ketiga, mengapa insiden tragis seperti itu bisa terjadi? Terkunci, Liang Lingsu menepuk telapak tangannya di sandaran tangan kursi, dan berkata dengan marah, apakah tetua pertama menyalahkan kursi ini? Wei Zong berkata dengan acuh tak acuh, ya, saya tidak pernah tahu tentang perjalanan ini. Leluhur Yuan San juga bepergian dengan tetua ketiga. Berani bertanya kepada kepala sekolah, mengapa Anda menyembunyikan ini dari saya dan wakil kepala aula Xiao Jian? Liang Lingsu kehilangan kata-kata. Wei Zong melanjutkan, sekarang leluhur Yuan San dan tetua ketiga meninggal bersama. Kepala sekolah datang untuk menanyaiku mengapa, apakah itu terlalu berlebihan? Semua orang di aula saling memandang dengan cemas, dan suasananya sangat tertekan. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa begitu mereka bertemu, akan ada pertempuran sengit antara kepala sekolah dan Penatua Agung, dan itu akan benar-benar hancur berantakan. Jangan bicarakan ini untuk saat ini, kursi ini hanya bertanya padamu, bagaimana leluhur Yuan San dan tetua ketiga mati. Wajah Liang Lingsu suram, jangan bilang, mereka mati dalam pertempuran Gunung Mingkong. Sejauh yang saya tahu, mereka tidak pernah muncul di dekat Gunung Mingkong dari awal sampai akhir. Liang Lingsu mencibir dan berkata, ini aneh, tindakan mereka saat ini adalah pergi ke Gunung Mingkong untuk memata-matai informasi, mengapa mereka tidak muncul di Gunung Mingkong. Setelah jeda, dia melanjutkan, juga, masalah ini disaksikan oleh Nona Qi Wei dari Protos Kilin. Jika Anda tidak percaya, Anda dapat pergi ke kamar dagang Kilin untuk menanyakan berita tersebut. Setelah itu, dia menyapu matanya ke semua orang yang hadir dan berkata, karena semua tetua juga ada di sini, saya ingin mengambil kesempatan ini untuk bertanya kepada kepala sekolah, mengapa Anda menyembunyikan kebenaran dari saya dan mengirim leluhur Yuan San? Mengapa mereka mati, tetapi mereka malah bertanya mengapa? Mungkinkah semua orang menganggapku, Wei Zong, sebagai seorang pembunuh?
Wei Zong sangat marah dan menanyai semua orang yang hadir. Melihat adegan ini, Su Yi tidak bisa menahan nafas dalam hatinya, kemampuan akting Wei Zong benar-benar luar biasa. Tetua pertama tenang, kami hanya ingin mencari tahu alasan leluhur Yuan Shan dan kematian tetua ketiga, dan kami tidak bermaksud mempermalukanmu. Penatua tertinggi kedua Bai Liyin berkata, juga, Anda benar, Nona Kiwei ada di sana untuk masalah ini, dan saya memiliki beberapa persahabatan dengan Kilin Protos, jadi saya akan mengetahuinya nanti. Mengatakan itu, dia memandang kepala sekolah Liang Lingsu, apalagi yang ingin dikatakan kepala sekolah. Liang Lingsu jelas sedih. Ku benar-benar tangan kanannya, tapi dia meninggal. Leluhur Yuan Shan juga merupakan tokoh senior di kampnya, dan dia juga meninggal. Bagaimana mungkin dia tidak marah dengan kehilangan seperti itu? Dan dia sangat curiga bahwa kematian keduanya terkait dengan Penatua Agung atau Xiao Jian. Desir, mata Liang Lingsu seperti listrik, dan dia menatap Su Yi dengan dingin. Xiao Jian, sebagai wakil kepala istana Yeyu, kamu bertindak di bawah perintah tetua ketiga. Katakan padaku, bagaimana tetua ketiga mati? Tiba-tiba, mata Aula beralih ke Su Yi. Saya tidak tahu tentang masalah ini, dan saya tidak tahu sama sekali bahwa nenek moyang Yuan Shan benar-benar mati. Su Yi menggelengkan kepalanya, jika kamu tidak percaya pada kepala sekolah, kamu dapat bertanya kepada Penatua Agung atau Nona Kiwei. Dia terlalu malas untuk berbicara omong kosong, dan mengajukan 3 pertanyaan secara langsung. Kamu tidak tahu. Liang Lingsu tertawa dengan marah. Su Yi tampak tenang dan berkata, Penatua Agung bisa bersaksi. Ya, saya bisa menggunakan reputasi saya untuk bersaksi untuk wakil Aula Tuan Xiao. Wei Zong berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan, tidakkah Anda berpikir bahwa dalam hal ini, Andalah yang paling harus mencerminkan? Tanpa sepengetahuan saya dan wakil Aula Master Xiao, saya meminta leluhur Yuan Shan untuk keluar dari gunung. Sekarang sesuatu telah terjadi, tidak masuk akal untuk bertanya kepada kami mengapa. Mungkinkah di matamu, kami adalah pelaku yang membunuh leluhur Yuan Shan dan Kuzen? Kalau begitu, aku tidak akan menyerah hari ini. Aku harus meminta penjelasan. Semua orang terkejut, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa Wei Zong langsung meluncurkan serangan balik. Hanya Su Yi yang merasa bosan. Ini adalah pertikaian sekte, berdebat satu sama lain, saling menyerang, itu sangat membosankan. Oke, itu saja untuk hari ini. Penatua tertinggi kedua Bai Liyin mengerutkan kening. Karakter seperti apa dia, bagaimana dia tidak bisa melihat kontradiksi antara tetua agung dan kepala sekolah. Dia juga tidak menyukai pertikaian sekte semacam ini. Tidak apa-apa untuk tidak membicarakan masalah ini, tetapi karena tetua ketiga sudah mati sekarang, kursi Master Aulatur Malam tidak boleh kosong sepanjang waktu. Wei Zong berkata, saya mengusulkan bahwa untuk saat ini, wakil Aula Master Xiao akan bertanggung jawab atas Aulatur Malam dan bertanggung jawab atas semua urusan Aulatur Malam. Absurd, kepala sekolah berkata dengan marah. Dia adalah pendatang baru yang baru saja memasuki sekte selama beberapa bulan, kualifikasi apa yang dia miliki untuk memimpin Aulatur Malam. Segera, para tetua lainnya juga angkat bicara. Orang-orang dari kamp Penatua Agung mendukung Penatua Agung. Mereka yang berada di kamp pengajaran, mendukung pengajaran. Untuk sementara, pertengkaran itu begitu merah sehingga wajahnya memerah, dan aula utama berantakan. Cukup, Bai Liyin sangat marah dan menekan perselisihan. Xiao Jian, apa pendapatmu tentang ini? Tiba-tiba, mata semua orang beralih ke Su Yi. Su Yi sedikit terkejut, karena dia tidak menyangka Bai Liyin akan bertanya pada dirinya sendiri. Segera, dia samar-samar mengerti bahwa ini kemungkinan besar terkait dengan Kiwei. Bagaimanapun, Bai Liyin memiliki beberapa persahabatan dengan Kilin Protos. Ketika Kiwei datang ke pengadilan ilahi Qingwu sebagai tamu, Bai Liyin lah yang membuat pengaturan. Setelah berpikir sejenak, Su Yi berkata, kepala sekolah benar. Waktu saya bergabung dengan sekte terlalu singkat, dan basis kultivasi saya tidak cukup, jadi saya jauh dari bisa menjadi penguasa istana tur malam hari. Penatua pertama Wei Zong tercengang, apa yang terjadi pada orang ini, tidakkah dia melihat bahwa dia sedang mencari pekerjaan untuknya? Kesempatan yang sangat bagus saat ini, bagaimana Anda bisa membiarkannya begitu saja? Kepala sekolah Liang Lingsu juga sedikit terkejut dan hendak mengatakan sesuatu. Melihat Su Yi melanjutkan, namun, saya memiliki kandidat yang cocok. Siapa? Bai Liyin penasaran. Semua orang juga penasaran. 9 tetua. Su Yi berkata langsung, 9 tetua murah hati dan bergengsi, dan mereka cukup untuk menjadi penguasa istana tur malam. Tai Wenjing tercengang, tidak bisa dipercaya. Dia tidak pernah berpikir bahwa Xiao Jian akan merekomendasikan dirinya sendiri. Saya pikir itu berhasil. Bai Liyin berkata, apa pendapatmu tentang kepala sekolah? Liang Lingsu terdiam sejenak, dan berkata, 9 tetua memang memenuhi syarat untuk mengambil peran ini. Tai Wenjing selalu menjadi sosok marginal dan bukan milik faksi manapun, jadi Liang Lingsu dengan enggan menerimanya untuk membiarkannya melayani sebagai penguasa istana tur malam. Apa pendapatmu tentang para tetua?
Bai Lin bertanya lagi. Wei Zong mengangguk dan berkata, aku juga setuju. Dia mengerti bahwa Xiao Jian ini tidak ingin berdiri di puncak badai dan menjadi sasaran kepala sekolah, jadi dia mengambil langkah berikutnya dan memilih untuk mendorong Ti Wenjing ke atas. Yang jarang adalah Tai Wenjing bukan milik kubu manapun, dan tidak mudah untuk menolak kepala sekolah. Langkah ini dapat dikatakan sebagai langkah maju dengan mundur. Menyadari hal ini, Wei Zong tidak bisa menahan diri untuk tidak mengagumi. Xiao Jian ini benar-benar menakjubkan. Sejauh ini, badai ini akhirnya berakhir. Segera, kerumunan bubar satu demi satu. Kepala sekolah Liang Lingsu meninggalkan Su Yi sendirian. Ketika hanya ada 2 orang yang tersisa, Liang Lingsu duduk sendirian di kursi utama, menatap Su Yi dengan dingin. Tatapan itu seperti melihat orang berdosa. Setelah beberapa saat, dia berkata, selama operasi Gunung Tandus Tiane, leluhur burung biru berwajah manusia dan biru tua, wakil ketua Aula Huang Changting meninggal. Sekarang, selama operasi Keling Kiao Sensu, leluhur Yuan San dan tetua ketiga juga meninggal. Sayangnya, dalam 2 operasi ini, kamu Xiao Jian kembali utuh. Saat dia berbicara, dia perlahan bangkit, dan paksaan yang menakutkan tiba-tiba memenuhi tubuhnya, dan dia mengucapkan kata demi kata. Katakan, siapa kamu, siapa kamu? Jika kamu tidak bisa memuaskan kursi ini, kamu tidak bisa meninggalkan aula ini hari ini. Ledakan, pintu aula terbanting menutup, udara dingin memenuhi aula, dan lampu berkedip, menyebabkan ekspresi Liang Lingsu berkedip. Dengan mesin Qi, dia mengunci Su Yi dengan kuat. My Novel, Supreme Sword Guide, Chapter 2255. Niat membunuh yang intens menyebar. Berubah ke dewa lain yang lebih rendah, saya takut saya akan dikejutkan oleh tubuh dan pikiran saya, dan warna saya akan berubah. Tapi Su Yi tidak. Kepala sekolah Liang Lingsu hanyalah seorang penguasa dewa. Jika dia benar-benar ingin mencabik-cabik wajahnya dan bertarung, Su Yi berjanji untuk membunuhnya dalam sekejap. Namun, Su Yi tidak melakukan itu. Sekarang, dia masih membutuhkan pengadilan ilahi Qingwu untuk menyembunyikan identitasnya. Bisa dilihat bahwa kepala sekolah sedikit salah paham denganku. Su Yi menghela nafas, aku tidak punya apa-apa untuk dikatakan tentang ini. Jika kepala sekolah ingin melakukan sesuatu, bunuh saja aku di sini. Lagi pula, dia berdiri di sana dengan tenang, matanya menunduk, gerakan menggenggam tangannya. Wajah Liang Lingsu suram dan matanya menakutkan, apakah menurutmu kursi ini tidak berani? Su Yi tidak mengatakan apa-apa, ingat URL. Terlalu malas untuk basa-basi. Gerakan diam ini membuat wajah Liang Lingsu lebih muram, matanya tertuju pada Su Yi, seolah dia ingin melihat semua rahasianya. Waktu berlalu, keduanya saling berhadapan dalam keheningan, dan suasana di aula menjadi semakin tertekan. Pada akhirnya, Su Yi menghela nafas dan berkata, jika tidak ada yang lain, junior ini akan pergi duluan. Suara itu masih bergema, dia mengabaikan tatapan membunuh Liang Lingsu, berbalik dan berjalan keluar aula. Dan dalam prosesnya, dahi Liang Lingsu meledak dengan urat biru, dan seluruh tubuhnya penuh dengan napas, dan dia jelas sangat kesal. Tolong juga buka pintunya dan biarkan aku pergi. Su Yi berdiri di depan pintu yang tertutup, memunggungi Liang Lingsu, dan berkata tanpa menoleh. Ujung jari Liang Lingsu bergetar sedikit, dan hatinya melonjak dengan niat membunuh. Untuk sesaat, dia ingin membunuh Xiao Jian ini segera. Sejak Xiao Jian memasuki pengadilan ilahi Qingwu, banyak bencana telah terjadi satu demi satu, dan Liang Lingsu sangat yakin bahwa ada yang salah dengan identitas Xiao Jian. Jika bisa segera disingkirkan, itu sama saja dengan membasmi potensi bahaya yang tersembunyi. Namun pada akhirnya, dia menahan diri. Membunuh Xiao Jian bukanlah masalah besar, tetapi tetua pertama pasti akan mengambil kesempatan ini untuk menyerang, dan dia juga akan menyinggung tetua kedua, Bai Lin. Setelah wajah benar-benar robek, sekte harus dalam perselisihan sipil. Pada saat itu, bahkan jika tuannya Hua Hongzhen kembali, dia tidak akan memaafkannya dengan mudah. Ledakan, pintu terbuka. Xiao Jian, sebaiknya jangan biarkan aku menangkapmu. Suara acuh tak acuh dan dingin Liang Lingsu terdengar. Su Yi tersenyum dan berjalan keluar dari kuil Haotian tanpa melihat ke belakang. Di luar aula utama, tetua pertama Wei Zong, tetua ke-9 Tai Wenjing dan yang lainnya telah menunggu di sana untuk waktu yang tidak diketahui. Ketika mereka melihat Su Yi berjalan keluar dengan selamat, Wei Zong dan yang lainnya jelas santai. Ketika Liang Lingsu melihat Wei Zong dan yang lainnya di luar aula utama, wajahnya tiba-tiba menjadi lebih dingin. Puncak Lingsu. Kembali ke gedung bambu yang sudah dikenalnya, Su Yi benar-benar santai. Sebelumnya, dia menolak undangan perjamuan dari tetua pertama dan tetua ke-9, untuk bersantai sendirian. Adapun ancaman kepala sekolah Liang Lingsu, tidak ada ancaman sama sekali baginya. Dalam periode waktu berikutnya, saatnya bersiap untuk memecahkan situasi. Su Yi berbaring di kursi bambu, minum dan memikirkan hal-hal yang berhubungan dengan kultivasi. Akhir dari pertempuran Gunung Mingkong pasti akan menyebabkan kekacauan di dunia para dewa. Namun, semua ini tidak ada hubungannya dengan dia. Selanjutnya,
dia akan terus bertindak sebagai Xiao Jian, tidak aktif dengan cara rendah hati, dan meningkatkan kultivasinya sesegera mungkin. Apalagi setelah mengetahui tentang Tuan Lucy dan gadis kecil yang melihat inkarnasi dari semangat keteraturan, Su Yi merasakan adanya urgensi di dalam hatinya. Ada kurang dari 30 tahun tersisa sampai zaman mitologi gelap. Seperti yang Hebo katakan di awal, seseorang harus memiliki tingkat Daoxing dari dewa-dewa alam abadi sebelum era mitologi kegelapan datang. Waktu hampir habis. Jika Anda hanya mempraktikkan asketisme di balik pintu tertutup, itu benar-benar angan-angan untuk pergi dari alam ciptaan, ke alam ciptaan, dan alam ciptaan, sampai Anda memasuki alam keabadian. Sama seperti sekarang, hanya ada satu kesempatan bagi Su Yi untuk menginjakkan kaki di alam penciptaan, tetapi terlalu sulit untuk menemukan kesempatan ini. Harus berjuang, jangan menunggu. Namun, sebelum menghancurkan kerajaan, Su Yi berencana untuk berkonsentrasi di sekte untuk mempersiapkan kehancuran kerajaan. Adapun hal-hal sepele dari pengadilan Dewa King Wu, Su Yi terlalu malas untuk memperhatikan. Setengah bulan kemudian, Su Yi meninggalkan puncak Lingzhu dan datang ke Aula Tianbao. Wakil Aula Master Xiao ada di sini, dan aku akan menyambutmu dari jauh. Ji Chuan, penguasa Balai Tianbao, menyambutnya dengan senyuman. Su Yi tersenyum dan mengangguk. Dia masih ingat bahwa sikap Ji Chuan cukup arogan ketika dia mengikuti Tai Wenjing untuk bertukar prestasi terakhir kali. Dia juga mengatakan bahwa jika Xiao Jian ingin dipromosikan ke jabatan wakil kepala aula, dia pasti akan mengalami delusi. Saat itu, Su Yi tidak membantah. Tetapi waktu telah berubah, dan hanya dalam beberapa bulan, Su Yi telah menjadi wakil ketua aula dari Aula Tur Malam. Selain itu, semua orang di sekte sekarang tahu bahwa Wei Zong, tetua pertama, sangat menghormati Su Yi sehingga Ji Chuan, kepala Balai Tianbao, telah benar-benar mengubah sikapnya ketika dia melihat Su Yi. Ada apa dengan wakil aula Master Xiao? Ji Chuan bertanya sambil tersenyum. Su Yi berkata dengan santai, biarkan aku melihat apakah ada misi sekte yang cocok untukku. Ini masalah kecil, dan ikut denganku. Ji Chuan segera membawa Su Yi ke area yang didedikasikan untuk menerima kues sekte. Ini semua adalah tugas sekte yang cocok untuk wakil aula Master Xiao. Ji Chuan menunjuk ke dinding, di mana tergantung permukaan cermin yang dilapisi dengan batu giok ilahi. Permukaan cermin mengalir dengan kecemerlangan ilahi, dan setiap misi sekte muncul. Su Yi meliriknya dan berkata, apakah ada tugas yang berhubungan dengan menjelajahi alam rahasia di daerah terlarang? Memiliki. Ji Chuan menunjuk ke cermin lain, wakil aula Master Xiao, lihat, tidak banyak tugas untuk menjelajahi alam rahasia daerah terlarang. Hanya ada 7 jenis tugas. Karena terlalu berbahaya, hanya sedikit orang yang mau pergi. Su Yi saling melirik. Tiba-tiba, matanya berhenti pada salah satu tugas, bekerja sama dengan orang-orang kuat dari klan Feng kuno untuk menjelajahi Gua Iblis. Ji Chuan buru-buru membujuknya, wakil aula Master Xiao, jangan pilih tugas ini. Setengah tahun yang lalu, leluhur setan Lohu, dari klan Feng kuno terperangkap di Gua Setan Listrik dan menderita kerugian besar. Dan tugas ini terkait dengan keberadaan leluhur setan Rahu. Di masa lalu, klan Feng dari klan kuno telah mengirim orang ke Gua Iblis berkali-kali, tetapi kebanyakan dari mereka mati di dalamnya. Bahkan mereka yang kembali hidup-hidup tidak menemukan apapun. Setelah jeda, Ji Chuan melanjutkan, dikatakan bahwa untuk menemukan keberadaan leluhur iblis Rahu, klan Feng keluarga kuno telah merusak banyak dewa iblis yang lebih tua, termasuk salah satu dewa atas. Su Yi bertanya dengan rasa ingin tahu, bagaimana masalah klan Feng keluarga kuno menjadi misi sekte pengadilan ilahi King Wu kita. Ji Chuan berkata, ini sangat sederhana. Klan Feng klan kuno mereka meminta klan kami untuk membantu mereka menemukan keberadaan leluhur iblis Lohu dengan mengeluarkan misi. Faktanya, klan Feng dari klan kuno tidak hanya menemukan sekte kami, tetapi hampir semua raksasa teratas di dunia Nanhuo Shenzhou ditemukan oleh klan Feng dari klan kuno. Dengan mengatakan itu, Ji Chuan menghela nafas, jika bukan karena dipaksa untuk tidak melakukan apa-apa, bagaimana klan Feng kuno bisa melakukan ini? Su Yi tidak bisa tidak jatuh ke dalam kontemplasi. Ketika dia pertama kali pergi ke kamar dagang kilin di kota kuno musim semi dan musim gugur, di pameran perdagangan kecil itu, dia pernah bertemu Feng Wuji sekali. Pada saat itu, Feng Wuji sedang menuju peta rahasia yang terkait dengan Gua Setan Petir Mati, dan tujuannya secara alami untuk menemukan keberadaan kakeknya, leluhur setan Rahu. Pada saat itulah Su Yi, yang bertindak atas nama Xiao Jian, memberi Feng Wuji peta rahasia yang berhubungan dengan Gua Iblis. Tapi dia tidak menyangka bahwa sampai sekarang, klan Feng kuno belum dapat menemukan leluhur iblis Lohu. Melihat Su Yi terdiam, Ji Chuan tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, haruskah wakil kepala aula Xiao tertarik dengan tugas ini? Bagus. Su Yi mengangguk dan berkata, saya mengambil tugas ini. Ji Chuan menarik napas, Xiao Fisdian, tolong jangan memikirkannya lagi, ini adalah tugas hidup dan mati. Sebelum dia bisa selesai berbicara, Su Yi menyela sambil tersenyum, itu dia. Ketika dia berjalan keluar dari Aula Tianbao,
Suyi memiliki surat tambahan di tangannya. Dengan surat ini, Anda dapat pergi ke klan Feng dari klan kuno, dan kemudian Anda dapat pergi ke Gua Iblis Sudian sesuai dengan susunan klan Feng dari klan kuno. Selain itu, jika tugas selesai, Anda tidak hanya bisa mendapatkan hadiah dari pengadilan ilahi Qingwu, Anda juga bisa mendapatkan hadiah kaya dari keluarga kuno Fengshi. 3.000 kristal abadi penuh. Tentu saja, Suyi tidak tertarik dengan ini, dan itu bukan untuk membantu Feng Wuji menyelamatkan Luo Yaosu. Bahkan, jika waktunya tepat, dia tidak keberatan membiarkan leluhur iblis Luo Hu mati sepenuhnya di Gua Iblis. Bagaimanapun, Rahu Demon Ancestor adalah salah satu musuh besarnya di kehidupan sebelumnya. Faktanya, alasan mengapa Suyi menerima misi sekte tidak lebih dari dalih untuk membuat tindakannya tampak dapat dibenarkan dan tidak menimbulkan kecurigaan. Dan tujuan sebenarnya adalah untuk menembus batas. Saat ini, dia sepenuhnya siap untuk menerobos dunia, dan dia hanya kekurangan kesempatan untuk membuktikan Dao dan menciptakan alam pamungkas dan menjadi Dewa Median. Dan di sarang iblis, ada peluang bagi Suyi untuk menerobos dunia. Wakil Aula Tuan Xiao, kamu harus berhati-hati. Sebelum pergi, Ji Chuan tampak sangat khawatir dan mengingatkannya berkali-kali. Suyi tersenyum dan melambaikan tangannya, lalu melayang pergi. Pada hari yang sama, Suyi dan Tai Wenjing, yang sudah bertanggung jawab atas Aula Tur Malam, menjelaskan dan meninggalkan sekte. Itulah yang dilakukan kenalan. Jika tetua ketiga Kuzen yang menjadi penguasa istana, aku khawatir dia tidak akan membiarkan Suyi keluar sendirian seperti ini. Tidak lama setelah Suyi berangkat dan pergi, berita itu sampai ke kepala sekolah Liang Lingsu. Kuil Haotian, Xiao Jian ini baru berada di sana selama setengah bulan, dan dia mau pergi keluar. Liang Lingsu mendengus dingin. Di aula, ada tetua lainnya, semuanya dari Kam Liang Lingsu. Xiao Jian ini akan pergi ke Gua Iblis, dia hanya tidak sabar. Mungkin, niatnya yang sebenarnya bukanlah untuk menyelesaikan misi sekte ini, tetapi menggunakan ini sebagai alasan untuk memiliki rencana lain. Orang membicarakannya. Kepala sekolah Liang Lingsu berkata langsung, saya yakin bahwa kematian leluhur Yuan San dan tetua ketiga pasti terkait dengan Xiao Jian ini. Dan sekarang, tidakkah menurutmu ini adalah kesempatan bagus untuk mengekspos wajah asli Xiao Jian? Semua orang tercengang, menyadari bahwa kepala sekolah tidak bisa menahan diri, dan hendak menyerang Xiao Jian. Sebelum semua orang bisa berbicara, Liang Lingsu berkata dengan sungguh-sungguh, semuanya, siapa yang mau berdiri dan melakukan ini untukku? Semua orang saling memandang. Untuk beberapa saat, tidak ada yang menjawab. Wajah Liang Lingsu tiba-tiba berubah muram. Sebagai kepala sekolah, dia memberi perintah secara langsung, tetapi tidak ada yang mau berdiri. Bagaimana ini bisa membuatnya tidak marah? My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2256. Suasana di aula itu membosankan. Tidak ada yang menjawab untuk waktu yang lama. Tidak ada yang mau berdiri dan mengambil alih talas panas ini. Alasannya sederhana. Suyi baru saja memasuki pengadilan ilahi Qingwu selama beberapa bulan, tetapi di sisinya, banyak kematian mengejutkan telah terjadi berturut-turut. Untuk pertama kalinya, ketika Huang Changting, wakil kepala istana Yeyu, membawa Suyi keluar untuk suatu tindakan, ada leluhur tua Hui Qing untuk mengikuti secara rahasia. Akibatnya, leluhur Huang Changting dan Hui Qing meninggal. Kedua kalinya, ketika tetua ketiga Kuzen dan leluhur Yuan San membawa Suyi untuk bertindak, mereka berdua juga mati dengan aneh. Dalam keadaan ini, di mata para tetua ini, Suyi tidak berbeda dengan Dewa Wabah, dan tidak ada yang ingin memprovokasi dia. Melihat wajah kepala sekolah menjadi semakin jelek, seorang lelaki tua berjubah emas terbatuk-batuk dan memecah kesunyian, berkata, Kepala sekolah, Xiao Jian keluar untuk menjalankan misi sekte, dan kami tidak tahu tujuan perjalanannya. Kami akan berurusan dengannya tanpa alasan. Setelah masalah terungkap, bagaimana tetua pertama bisa membiarkannya begitu saja? Itu pergi. Ingat situs web. Yang lain mengangguk. Memang, namanya tidak benar, Xiao Jian menerima misi sekte dan pergi untuk bertindak dengan cara yang bermartabat. Dalam keadaan seperti itu, alasan apa yang ada untuk berurusan dengannya? Belum lagi, Penatua Agung sedang menonton. Seseorang menghela nafas, selanjutnya, jika benar-benar ada masalah dengan identitas Xiao Jian, dengan kekuatan kita orang, saya khawatir tidak mungkin untuk menjatuhkannya. Leluhur Hui Qing meninggal. Leluhur Yuan San juga meninggal. Ini semua adalah eksistensi tingkat dewa alam abadi. Jika kematian mereka semua terkait dengan Xiao Jian, orang-orang di antara penonton ini akan menembak, dan apa perbedaan antara mengirim mereka ke kematian? Oleh karena itu, tidak ada yang berani mengeluarkan suara dan tidak mau menerima kiriman ini. Ketika kepala sekolah Liang Lingsu melihat ini, dia tidak bisa menahan perasaan frustrasi di hatinya. Siapa yang berani membayangkan bahwa hanya seorang Xiao Jian akan membuat semua tetua takut padanya seperti harimau? Namun, semakin ini masalahnya, semakin bertekad niat Liang Lingsu untuk berurusan dengan Suyi. Dia terdiam beberapa saat, dan membuat keputusan tegas,
orang-orang kita tidak mengambil tindakan, biarkan pasukan yang melayani kita mengirim. Setidaknya 3 karakter tingkat dewa harus dikumpulkan. Masalah ini, Liang Lingsu berkata, menatap tetua keempat Jin Wenbing, penatua keempat bertanggung jawab sepenuhnya. Dia menamakannya secara langsung. Penatua keempat Jin Wenbing tercengang. Para tetua lainnya semua menghela nafas lega, selama mereka tidak mengirim diri mereka ke sana. Apa? Tetua keempat berpikir itu salah. Wajah Liang Lingsu dingin. Jin Wenbing membeku di mana-mana, dan dengan cepat berkata, jangan khawatir, kepala sekolah, serahkan saja masalah ini padaku. Dia telah memutuskan bahwa dia hanya orang di belakang layar, dan membiarkan berbagai kekuatan yang melekat pada sekte melakukannya. Adapun apakah pembangkit tenaga listrik dari kekuatan itu mati atau hidup, dia tidak peduli. Sebagai salah satu kekuatan raksasa teratas di benua Dewa Api Selatan, ada lebih dari 10 kekuatan utama yang melekat pada pengadilan ilahi King Wu. Di antara beberapa kekuatan ini, bahkan ada lebih banyak dewa yang bertanggung jawab. Jika berbagai kekuatan ini bersatu, itu juga merupakan kekuatan yang tidak bisa diremehkan. Setelah 1 hari, Nanhuo Shenzhou, di kota yang makmur. Kursi ini hanya memiliki satu permintaan, aku akan melakukan yang terbaik untuk menangkap Xiao Jian. Ingat, berita itu tidak boleh bocor. Di aula di lantai atas sebuah paviliun, Jin Wenbing duduk di sana, memberi perintah dengan ekspresi agung. Di aula, ada lebih dari 10 sosok yang duduk. Ada 3 dewa, yang lainnya adalah dewa tertinggi di alam ciptaan. Mereka berasal dari kekuatan yang berbeda, tetapi mereka semua terikat pada pengadilan Dewa King Wu. Penatua Jin, maafkan keberanian lelaki tua itu, dan berani bertanya, Xiao Jian ini adalah wakil kepala aula Istana Yeyu, mengapa kepala sekolah mengirim saya untuk berurusan dengannya? Seorang lelaki tua mau tak mau bertanya. Mo Xiu Huai, penatua tertinggi menara pedang Changyun, dewa-dewa penyempurnaan alam abadi. Di antara mereka, pamornya adalah yang tertinggi. Ada rahasia tersembunyi, kamu akan tahu nanti. Jin Wenbing berkata dengan wajah tanpa ekspresi, yang harus kamu lakukan adalah mematuhi perintah dan tidak mengabaikan. Setelah jeda, dia melanjutkan, lalu Xiao Jian baru saja meninggalkan kota ini belum lama ini. Dengan kemampuanmu, jika kamu berangkat sekarang, dalam waktu setengah hari, kamu dapat menangkapnya, cepatlah. Semua orang saling memandang, lalu bangkit satu demi satu dan meninggalkan aula. Sampai semua orang pergi, Jin Wenbing menghela nafas panjang dan diam-diam berkata, saya sudah menjelaskan masalahnya, apakah orang-orang itu hidup atau mati, dan apakah mereka dapat menyelesaikan tugas, tidak ada hubungannya dengan saya. Setelah meninggalkan aula, penatua tertinggi Mo Xiu Huai dari menara pedang Changyun diam-diam mengumpulkan yang lain. Masalah ini sangat aneh, bagaimana menurutmu? Mo Xiu Huai bertanya. Semua orang mengangguk. Ini lebih dari aneh, penuh dengan anomali dan keraguan, membuat orang merasa tidak nyaman. Saudara Mo, apa yang harus kita lakukan? Seseorang bertanya. Mo Huaiyuan menghela nafas dan berkata, ini adalah perintah dari pengadilan ilahi King Wu. Bahkan jika itu menggunakan kita, bagaimana kita bisa tidak patuh? Ekspresi semua orang tiba-tiba menjadi rumit. Xiao Jian adalah wakil ketua aula Istana Yeyu. Dikatakan bahwa dia sangat dihormati oleh para tetua. Jika kita membunuhnya sesuai perintah kepala sekolah Liang Lingsu, apa yang akan dipikirkan para tetua? Tapi jika kita tidak melakukan ini, kita akan menyinggung kepala sekolah Liang lagi, yang sama tidak masuk akalnya. Ketika Mo Huaiyuan mengatakan ini, dia melirik yang lain, namun, saya punya ide. Semangat semua orang terangkat, dan mereka berkata, tolong juga minta saudara Mo untuk berbicara terus terang. Kami orang tua bersembunyi di kegelapan, tidak bergerak, dan menyerahkan tugas kepada orang lain di sekte masing-masing untuk dilakukan. Mo Huaiyuan berkata, apakah misi ini berhasil atau tidak, saya dapat memberikan penjelasan kepada kepala sekolah Liang dan penatua Jin. Selain itu, jika penatua pertama yang harus disalahkan, itu tidak dapat disalahkan pada kami. Lagi pula, kami tidak melakukannya, mengambil tindakan. Semua orang tampak berbeda. Siapa yang masih belum jelas, Mo Huaiyuan berencana membiarkan mereka yang melakukan tugas disalahkan. Namun, saya harus mengatakan, ini adalah ide bagus. Segera, semua orang setuju dengan gembira, dan suasana tiba-tiba menjadi santai dan harmonis. Teman-teman Taois yang mati tidak akan mati, para Taois yang malang, ini telah terjadi sejak zaman kuno. Lapisan syirik, lapisan menyalahkan, tidak ada yang ingin membuat masalah, sehingga hal-hal akan berlapis-lapis untuk orang-orang di bawah untuk melakukannya. Panci hitam sering dibawa oleh orang-orang di bawah. Poin ini, bawahan Mo Huaiyuan dan yang lainnya segera juga mencicipinya. Oleh karena itu, bawahan mereka juga memilih untuk melindungi diri mereka sendiri, dan mengirim orang-orang dengan status lebih rendah dan kultivasi yang lebih lemah untuk bertindak. Hanya lulus uang seperti ini. Ketika tugas berurusan dengan Su Yi benar-benar dilakukan, lebih dari 10 kekuatan utama ini hanya mengirim lebih dari 10 dewa tingkat rendah di alam penciptaan. Brengsek, kita yang harus disalahkan. Tidak mungkin,
aku tidak bisa menyalahkan lebih jauh. Lagi pula, karakter di Jalan Peri tidak tahan dengan kuali hitam seperti itu. Sayangnya, para abadi bertarung, dan manusia menderita. Pertikaian antara Kepala Sekolah Pengadilan Ilahi Kingu dan Penatua Agung, tetapi marilah kita karakter kecil menjadi kambing hitam. Apakah ada hukum surga? Apakah masih ada hukum raja? Katakan padaku, apa yang harus aku lakukan? Dewa-dewa yang lebih rendah ini mengerutkan kening. Bagaimana dengan menjadi dewa? Di Jalan Shinto, para dewa tingkat rendah ini adalah karakter tingkat terendah. Mereka tampaknya dapat menghasilkan banyak uang di depan karakter di bawah para dewa, tetapi begitu mereka menemukan sesuatu, mereka adalah umpan meriam yang bisa dikorbankan. Bagaimana kalau kita pergi menemui Tuan Xiao, biarkan mereka memahami kesulitan kita, dan kemudian membuat hasil yang tidak menguntungkan untuk membuat perbedaan dengan yang di atas. Seseorang menyarankan, mata banyak orang cerah, rencana ini layak. Siapa yang mengira bahwa dewa-dewa berpangkat rendah ini adalah lawan dari Wakil Ketua Aola Xiao? Saat menjalankan tugas, adalah normal untuk gagal. Berhasil, tapi tidak normal. Tapi bagaimana jika Tuan Xiao menolak untuk memahami kesulitan kita? Seseorang menghela nafas. Salah, Tuan Xiao pasti tidak akan peduli dengan karakter kecil kita. Lagi pula, kita di sini untuk memohon belas kasihan. Kami tidak meminta kematian. Beberapa orang mengatakannya dengan pasti. Maka lakukanlah. Semua orang setuju. Tidak ada yang bodoh. Tidak ada yang benar-benar mempertaruhkan nyawa mereka sendiri dan rela disalahkan ketika mereka menyadari bahwa mereka akan disalahkan. Jadi, ketika para dewa yang lebih rendah ini menemukan Suyi agak sulit dipercaya untuk sementara waktu. Setelah beberapa lama, dia berkata dengan emosi, jika saya membiarkan kepala sekolah mengetahui hal ini, saya tidak tahu bagaimana perasaan saya. Kalau dipikir-pikir, ini benar-benar tidak masuk akal. Perintah kepala sekolah dari kekuatan raksasa teratas di pihak yang bermartabat telah turun ke bawah, tetapi ada lapisan syirik, dan tidak ada yang berani bertanggung jawab. Sedemikian rupa sehingga orang-orang yang seharusnya berurusan dengan mereka bahkan harus meminta pengampunan mereka sendiri untuk menyelamatkan hidup mereka. Betapa tidak masuk akal, betapa lucunya ini. Namun, dari sini juga dapat dilihat bahwa ada perbedaan serius di kubu Liang Lingsu dalam hal berurusan dengan dirinya sendiri. Dan kesalahan terbesar Liang Lingsu adalah berurusan dengan dirinya sendiri tanpa nama. Nama yang salah tidak pantas. Itu pasti membuat orang lain curiga ada masalah dengan pesanannya, dan tidak mau digunakan olehnya sebagai pisau. Ditambah dengan keraguan dari kekuatan Tetua Agung, perintahnya akan dilanggar lagi dan lagi. Juga minta Tuan Xiao untuk mengambil tindakan dan menambahkan warna pada kami, sehingga kami dapat kembali berbisnis. Seseorang berkata dengan hormat, yang disebut, menambahkan sedikit warna, secara alami menyakiti orang-orang ini satu persatu. Tidak masuk akal bahwa orang-orang ini masih memohon untuk terluka sendiri. Suyi tidak bisa membantu tetapi merasa heran. Pada akhirnya, dia dengan murah hati memenuhi pihak lain dan melukai lebih dari 10 dewa yang lebih rendah ini. Setelah itu, dewa-dewa yang lebih rendah ini pergi dengan sukacita dan senyuman. Suyi menggelengkan kepalanya dan melanjutkan perjalanannya ke klan Feng kuno. Pada saat yang sama, berita bahwa operasi melawan Suyi ini berakhir dengan kegagalan disampaikan lapis demi lapis. Banyak orang marah tentang ini, tetapi sebenarnya mereka diam-diam lega, mengetahui bahwa mereka dapat berkomunikasi dengan yang di atas. Sampai berita itu sampai ke tetua keempat, Jin Wenbing, dia sangat marah sehingga wajahnya pucat, dan dia memarahi orang-orang dari pasukan utama karena tidak melakukan hal-hal dengan baik, dan dia akan meminta mereka untuk menyelesaikannya satu persatu di masa depan. Nyatanya hanya berpura-pura, apa yang dia pikirkan di benaknya juga sangat sederhana, dan dia akhirnya bisa berkomunikasi dengan kepala sekolah. Dia sudah menemukan alasannya, bukan karena dia tidak kompeten, tetapi karena orang-orang di bawah terlalu tak tertahankan. Sampai berita itu sampai kepada kepala sekolah Liang Lingsu, dia merenung sejenak, dan kemudian dia merasakan keanehan masalah ini, dan sangat marah sehingga dia hampir muntah darah di tempat. Dikatakan bahwa perintah kaisar sekuler tidak dapat meninggalkan istana, tetapi saya tidak mengharapkan hal seperti itu terjadi pada saya. Liang Lingsu menamparkan meja dengan marah, itu hanya membunuh seorang Xiao Jian, mengapa hal lucu seperti itu terjadi? Hanya saja, mereka semua harus dibunuh. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2257. Sebuah keluarga kuno. Suasana menjadi suram dan suram. Saudara Xiao, saya tidak berharap Anda datang untuk membantu saya. Feng Wuji terkejut dan senang ketika dia melihat Suyi yang datang ke pintu sebagai wakil kepala Balai Tur Malam Pengadilan Ilahi Kingu. Dia secara pribadi mengundang Suyi ke aula besar dan memperlakukannya sebagai tamu terhormat. Setelah duduk, Suyi berkata, saya ingat ketika saya berada di kota kuno musim semi dan musim gugur terakhir kali, saya memberi Anda peta rahasia, bukankah itu membantu klan Anda? Feng Wuji menghela nafas, peta rahasia Broter Xiao sangat berharga dan telah banyak membantu klan saya,
Tetapi Brother Xiao tidak tahu apa-apa, ada banyak perubahan drastis di gua iblis itu. Saat dia berbicara, dia mengungkapkan detail dan detailnya. Peta rahasia yang diberikan Su Yi memang benar. Tetapi tahun-tahun yang panjang telah berlalu, meskipun pemandangan di gua iblis tidak banyak berubah, tetapi ada banyak bahaya yang tidak terduga. Dengan bantuan peta rahasia ini, klan Feng dari klan kuno telah masuk dan memasuki gua iblis berkali-kali, mencoba menemukan rahul leluhur iblis yang terperangkap. Mereka tidak hanya mendapatkan apa-apa, tetapi mereka juga menderita banyak korban. Tempat hantu itu terlalu menakutkan, ada banyak bencana dan hantu aneh. Feng Wuji mengerutkan kening, khawatir, menurut prediksi para tetua klan kami, bahkan jika Master Ilahi Alam Abadi pergi, dia mungkin menderita hidupnya. Su Yi berkata, lalu apa yang akan dilakukan klanmu selanjutnya? Feng Wuji tersenyum pahit dan berkata, apa lagi yang bisa kita lakukan? Kita hanya bisa mengirimkan pasukan kita lagi dan lagi untuk pergi ke sarang iblis untuk melihat apakah kita bisa menemukan tempat di mana nenek moyang kita terjebak. Dengan mengatakan itu, dia mengangkat matanya untuk melihat Su Yi. Saudara Xiao, tidakkah kamu takut pergi ke gua iblis dan mempertaruhkan nyawamu? Su Yi tersenyum dan berkata, karena aku di sini, aku secara alami siap. Feng Wuji disegarkan dan berkata, sejujurnya, klan saya berencana mengirim seseorang untuk pergi ke gua iblis sekali lagi. Dalam operasi ini, selain beberapa master klan kami, sekelompok orang kuat juga telah berkumpul di luar untuk pergi bersama. Sekarang saudara Xiao telah bergabung, tentu saja lebih baik. Su Yi berkata, kapan kamu akan pergi? Feng Wuji berkata, besok pagi. Ini baik. Su Yi mengangguk dan setuju. Pada hari itu, dia menetap di keluarga Feng kuno dan tinggal di sana. Malam, di aula leluhur klan Feng kuno. Ayah, jangan melihat Xiao Jian ini sebagai dewa tingkat rendah di alam penciptaan, tetapi dia memiliki keterampilan yang hebat, dan kekuatan tempurnya sangat mencengangkan. Yang paling penting adalah Xiao Jian yang memberiku peta rahasia di kamar dagang kilin. Menurut pendapat saya, Xiao Jian harus mengetahui situasi gua iblis Sadian dengan sangat baik. Sekarang dia bergabung, operasi ini pasti akan mendapatkan sesuatu. Feng Wuji berbicara dengan fasih. Ayahnya, Feng Yuan, patriark klan Feng kuno, mengangguk dan berkata, lupakan saja, aku mengizinkanmu untuk pergi sendiri. Feng Wuji segera bersukacita, terima kasih ayah telah mewujudkannya. Hati-hati di jalan. Feng Changyuan menginstruksikan, jangan ceroboh. Pada saat ini, seorang lelaki tua dengan pakaian hitam dan rambut putih berkata, jangan khawatir, patriark, kali ini, aku akan menemani Wuji. Feng Yuan tertegun sejenak dan berkata, klan tua, klan masih membutuhkan Anda untuk bertanggung jawab, Anda tua. Sebelum dia bisa selesai berbicara, lelaki tua berpakaian hitam dan berambut putih itu melambaikan tangannya dan berkata, Wuji adalah patriark muda, dan statusnya terhormat. Tidak ada kesalahan yang diizinkan. Dengan saya di sini, setidaknya itu bisa dari beberapa kegunaan. Feng Yuan tampak rumit dan menghela nafas, para pekerja semakin tua. Feng Wuji sangat gembira. Orang tua berpakaian hitam, berambut putih, bernama Feng Yunxiu, adalah barang antik abadi dari klan Feng kuno mereka. Seorang guru dewa tiga penyempurnaan yang telah membuktikan Dao selama bertahun-tahun. Keesokan harinya, siang, ceria, sebuah kapal harta karun berangkat dari klan Feng kuno, naik di langit, dan menyapu ke arah gua iblis. Di kapal harta karun, ada 5 orang kuat dari klan kuno, dipimpin oleh Feng Wuji dan Feng Yunxiu. Selain Feng Yunxiu, yang adalah dewa-dewa, ada 1 dewa penciptaan tingkat tinggi dan 2 dewa penciptaan menengah. Hanya Feng Wuji yang menjadi dewa berikutnya. Ada juga 9 pria kuat dari kekuatan lain, yang sebagian besar datang untuk hadiah kaya dari klan Feng kuno. Banyak dari pembangkit tenaga listrik ini adalah pembudidaya longgar yang menjilat darah di ujung pisau. Tingkat kultivasi tertinggi adalah 2 dewa keberuntungan tingkat atas, dan yang lainnya adalah dewa tingkat menengah dan dewa tingkat bawah. Ditambah dengan pembangkit tenaga listrik dari klan Feng kuno, barisan seperti itu sudah menjadi yang terbaik di benua Vulkan Selatan. Orang biasa tidak berani memprovokasi mereka sama sekali. Bahkan Su Yi memiliki identitas wakil Master Aula dari Kingwu Divine Court Night Tour Hall, bahkan jika itu hanya dunia ciptaan, tidak ada yang berani meremehkannya. Setelah 1 hari, sekelompok orang tiba di pintu masuk gua iblis. Langit gelap dan kehidupan sudah habis. Pusaran guntur besar, tergantung di kehampaan. Pusaran melonjak, badai petir mengamuk, dan busur listrik mengalir, memenuhi langit dengan fluktuasi yang merusak. Ini adalah pintu masuk ke gua iblis. Hanya para dewa yang bisa masuk, selama karakter di bawah para dewa mendekat, mereka akan langsung dilenyapkan oleh guntur dan berubah menjadi bubuk. Biheng, kamu dan mereka berdua tinggal di sini dan menunggu jawaban. Aku bisa menemani tuan muda dan mereka di sana. Setelah tiba di sini, Feng Yunxiu memerintahkan. Segera, dewa atas bernama Feng Biheng dan 2 dewa tengah lainnya tinggal. Yang lain, di bawah kepemimpinan Feng Yunxiu,
berjalan ke pintu masuk Gua Iblis, dan segera menghilang. Gua Iblis, tempat yang sangat berbahaya dan tabu di Nanhuo Shenzhou, jauh lebih berbahaya daripada Gunung Tandus Tiane. Biasanya, bahkan para dewa tidak akan berani melangkah keluar dari kolam yang bergemuruh itu. Setengah tahun yang lalu, Lou Yaozu terluka parah ketika dia pergi ke Gua Iblis Sadian untuk menjelajahi kekayaan, dan hidup dan matinya tidak diketahui. Ketika insiden ini keluar, itu juga menimbulkan sensasi di dunia. Seorang Divine Master dari Nine Refinements Peak, yang menjadi terkenal sejak lama, terperangkap di dalamnya, orang dapat membayangkan betapa menakutkannya Gua Iblis ini. Pada saat ini, Su Yi dan yang lainnya datang ke Gua Iblis. Ini adalah dunia yang diselimuti awan hitam, langit gelap, bumi tandus, dan tidak ada rumput yang tumbuh. Di kejauhan, ada pegunungan aneh, tersembunyi dalam kabut tebal berwarna darah. Berjalan di dalamnya seperti datang ke dunia gelap yang sepi dan tandus, di mana ada suasana dingin dan menyedihkan di mana-mana. Kadang-kadang, kilat yang menyilaukan menembus awan dan menerangi dunia, mengungkapkan pemandangan aneh dan menyusup yang tak terhitung jumlahnya. Ada tulang patah, yang ukurannya 10.000 zang, di tanah, dan tulang-tulang itu penuh dengan bunga berwarna darah centil. Bunga berwarna darah bergoyang dan membuat suara seperti gumaman aneh, seperti hantu dan dewa yang berbisik. Ada pohon-pohon besar yang berakar di awan di langit, layu sejak lama, dan batang tubuh yang telanjang ditutupi dengan lapisan tebal daging yang membusuk. Di kejauhan, ada musik peri yang aneh, dan ada gema nyanyian Zen dari Buddha yang melantunkan sutra. Hanya saja suara-suara itu penuh warna misterius, membuat orang merinding mendengarnya. Dan ketika kilat menghilang, semua pemandangan ini menghilang, dan bahkan suaranya pun berhenti. Hanya suara angin yang bersiul di dunia tandus yang gelap dan menyedihkan, seperti tangisan. Banyak orang tersentak dan wajah mereka berubah. Tempat sialan ini sangat jahat. Rao, dewa yang berpengetahuan luas ini, merasakan tekanan tak terlihat setelah datang ke daerah terlarang yang ganas ini. Saudara Xiao, menurutmu apa yang harus kita lakukan? Feng Wuji bertanya dengan suara rendah. Mata semua orang juga beralih ke Su Yi. Ketika mereka datang, mereka telah mendengar Feng Wuji mengatakan bahwa wakil kepala Aula Balai Tur Malam dari Pengadilan Ilahi King Wu mengetahui situasi Gua Iblis. Selanjutnya, saya akan memimpin, tetapi saya katakan sebelumnya, jangan menaruh harapan pada saya. Su Yi berkata dengan ringan, di jalan berikutnya, semua orang harus berhati-hati. Semua orang mengangguk, dan Su Yi segera memimpin dan hanyut. Yang lain mengikuti. Klik, tidak lama kemudian, kilat melintas di langit, menerangi dunia yang gelap. Adegan aneh dan menyusup itu juga tercermin dalam bidang penglihatan semua orang lagi. Tidak, tiba-tiba, seseorang berteriak ngeri. Semua orang tiba-tiba menoleh, dan melihat seorang pria berjubah abu-abu memegangi kepalanya dengan kedua kepala, wajahnya bengkok, dan dia berteriak dengan liar. Seperti sesuatu yang mengerikan terjadi. Desir, kilatan energi pedang muncul. Segera setelah itu, noda darah berceceran di rambut pria berjubah abu-abu itu. Baru sekarang semua orang bisa melihat dengan jelas bahwa noda darah itu berasal dari cacing hitam setipis rambut sapi, dengan jari telunjuk yang panjang, tidak berbeda dengan sehelai rambut. Tetapi pada saat ini, serangga hitam itu dipotong menjadi dua bagian dan jatuh dari rambut pria berjubah abu-abu itu. Segera, pria berjubah abu-abu, yang tampak seperti orang gila, kembali tenang. Wajahnya pucat, dahinya dipenuhi keringat dingin, dan dia tampak seperti hanya shock. Ketika semua orang melihat ini, mereka tidak bisa tidak terkejut. Feng Wuji berkata, Saudara Xiao, serangga apa ini? Su Yi yang menembak sebelumnya. Dia dengan santai berkata, itu agas, sekali kerasukan, jiwa akan jatuh ke dalam jurang yang gelap, jatuh ke dalam ketakutan yang menjengkelkan. Jika Anda tidak membunuhnya, dalam sekejap, keadaan pikiran Anda akan runtuh karena rasa takut, terbakar, dan mati dengan kejam. Setelah jeda, dia melanjutkan, cacing ini tidak menakutkan. Yang menakutkan adalah ia dapat menempel pada rambut para dewa secara diam-diam, sehingga tidak mungkin bagi orang untuk memperhatikannya. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, mereka tidak bisa menahan perasaan ngeri. Agas setan, ini ada di dunia luar, apalagi melihatnya, bahkan tidak pernah mendengarnya. Terima kasih, saudaraku, atas bantuanmu. Pria berbaju abu-abu itu melangkah maju, berterima kasih kepada Su Yi. Su Yi tersenyum dan berkata, karena kita berakting bersama, kita harus saling mendukung. Apa yang dikatakan teman kecil itu sangat benar. Feng Yunxiu mengangguk setuju. Selanjutnya, Su Yi terus memimpin, sementara yang lain menjadi semakin berhati-hati. Aneh, kenapa pemandangan aneh yang kita lihat selalu ada setiap kali petir muncul? Seperti mengikuti kita setiap saat, dan kita tidak bisa menghilangkannya sama sekali. Di perjalanan, Feng Wuji bertanya dengan cemberut. Setiap kali kilat menerangi dunia yang gelap ini, adegan-adegan aneh dan menyusup akan muncul. Dan, tidak peduli berapa lama mereka pergi, pemandangan ini seperti bayangan, dan mereka akan selalu muncul di dunia di mana mereka berada.
Ini sangat anomali. Su Yi menyesap anggur dan hendak mengatakan sesuatu. Ledakan. Di awan gelap, kilat yang menyilaukan melintas lagi, menerangi dunia. Dan pada saat kilat muncul, cahaya ilahi abu-abu tiba-tiba muncul dan melesat ke arah Su Yi dan yang lainnya. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2258. Itu adalah panah ilahi. Itu berwarna abu-abu biru, diukir dengan pola ilahi yang bengkok dan aneh, menembus langit, dan dibantai dalam sekejap. Kecepatannya cepat, mengejutkan dunia. Feng Yunxiu mendengus dingin, dan dengan keras, dia menghancurkan panah ilahi menjadi bubuk. Kamu menunggu untuk melindungi tuan muda klan kita, dan aku akan membunuh musuh. Begitu suara itu terdengar, sosok Feng Yunxiu berkedip, menjauh, dan menghilang dalam sekejap. Hanya suara dingin dan membunuh yang bergema. Hanya pada saat inilah Feng Wuji bereaksi, dan dia tidak bisa menahan diri untuk berkeringat dingin. Dia sangat menyadari bahwa panah ilahi barusan datang ke arahnya. Pada saat itu, dia bahkan merasakan sesak napas dan putus asa. Untungnya, semua ini telah diselesaikan. Orang yang baru saja membunuhmu setidaknya harus menjadi Divine Master of Second Refinement. Su Yi berkata, mungkinkah berita kunjunganmu ke Gua Iblis Sadian kali ini bocor, sehingga musuh datang lebih awal dan menyergap di sini. Mengatakan itu, dia melirik Feng Wuji. Dia juga memperhatikan bahwa panah ilahi ditujukan pada Feng Wuji. Aku tidak tahu. Feng Wuji menggelengkan kepalanya, ekspresinya tidak pasti. Kecuali para tetua klan, tidak ada orang lain yang tahu tentang operasi ini. Tapi jelas, berita itu bocor. Selanjutnya, kamu harus berhati-hati. Su Yi mengingatkan, tidak ada gunanya berhati-hati. Tiba-tiba, suara dingin tiba-tiba terdengar. Orang yang berbicara adalah pria berbaju brokat yang mengikuti Feng Wuji. Dia berbalik, menatap Feng Wuji dengan mata dingin, tersenyum sedikit, dan berkata, Teman Feng, sekarang, tidak ada yang bisa melindungimu lagi. Dengan lambaian tangannya, semua orang di sekitarnya mulai bertindak, menghalangi daerah sekitarnya dan mengepung Feng Wuji dan Su Yi. Perubahan adegan ini membuat Feng Wuji tercengang, apa yang kalian semua lakukan? 9 orang ini datang untuk hadiah klan mereka dan berpartisipasi dalam operasi ini. Pria berpakaian brokat yang berbicara adalah dewa tingkat tinggi yang kuat di alam ciptaan, dan dia terkenal karena keganasannya. Yang lain juga dewa iblis yang terkenal. Tapi sekarang, mereka benar-benar menembak bersama dan mengarahkan jari ke Feng Wuji. Rekan Taois, diamlah, aku akan membuatmu baik-baik saja. Jika tidak, jangan salahkan kami karena membunuhmu. Seorang pria berjas abu-abu berbicara. Sebelumnya, dia telah diserang oleh cacing dan hampir mengalami bencana, Su Yi yang menyelamatkannya. Tetapi pada saat ini, ekspresinya dingin dan dia mengancam Su Yi dengan nada serius. Su Yi tampak tenang dan tidak mengatakan apa-apa. Feng Wuji terkejut dan marah, dan berkata, jadi, pemilik panah ilahi tadi juga bersamamu. Leluhur tua Feng Yunxiu ditipu untuk mengusir harimau dari gunung, dan sekarang hanya ada dia dan Xiao Jian yang tersisa, jadi mereka tidak bisa menjadi lawan dari para dewa iblis itu. Karena itu, dia mencoba untuk tetap tenang dan berencana untuk menunda waktu. Tapi pihak lain tidak memberinya kesempatan sama sekali. Pria berpakaian brokat di kepala menatap Feng Wuji dengan kasihan, dan berkata, hanya saja kamu adalah tuan muda dari klan Feng kuno, dan kamu akan mengalami bencana ini. Ledakan. Suara itu masih bergema, dia tiba-tiba menembak, dan dengan jentikan dari sosoknya, dia dengan kejam membunuh Feng Wuji. Hampir pada saat yang sama, 4 orang menembak bersamanya, menjaga Feng Wuji dan mencegahnya melarikan diri. 4 lainnya membunuh Su Yi. Tidak diragukan lagi, pria berbaju abu-abu itu baru saja berbohong, dan dia tidak berencana untuk memberi Su Yi jalan keluar, tetapi untuk membunuhnya dan Feng Wuji bersama-sama. Su Yi tidak terkejut dengan ini. Pembunuhan Feng Wuji dan hal-hal lain, begitu menyebar, pasti akan memicu kemarahan klan Feng kuno, dan konsekuensi seperti itu bukanlah sesuatu yang dapat ditanggung oleh para pembudidaya longgar ini. Bagi mereka, hanya dengan memberantas semua yang tahu tidak akan pernah bisa mengakhiri masalah. Kasihan, mereka bertemu sendiri. Su Yi melambaikan jubah lengan bajunya. Ledakan, aura pedang naik dari langit. Dalam sekejap, sosok 4 dewa iblis yang menyerbu masih setengah jalan, dan mereka semua meledak seperti selembar kertas. Hancur, dan sosok Su Yi menghilang begitu saja, yang terakhir datang lebih dulu, dan tiba-tiba muncul di depan Feng Wuji. Ledakan, dia mengangkat lengan kanannya, meraihnya dengan santai, meraih leher pria berpakaian brokat itu, dan mengangkatnya. Tidak peduli seberapa keras lawan berjuang, mereka tidak berdaya untuk melawan, tetapi mereka semua dipenjara. Tiba-tiba, semua orang terkejut. 4 orang lainnya yang hadir semuanya ketakutan dan menjadi pucat, bagaimana mungkin Xiao Jian ini, begitu menakutkan. Itu adalah dewa keberuntungan tingkat tinggi. Dia telah bertarung berkali-kali dalam hidupnya dan memiliki reputasi yang mengerikan, dia telah lolos dari pengejaran banyak kekuatan kuat, dan dia masih buron. Tapi sekarang,
itu telah ditundukkan oleh dewa tingkat rendah yang mengangkat tangannya. Belum lagi 4 orang yang berurusan dengan Xiao Jian sebelumnya dibantai sebelum mereka bisa bereaksi. Feng Wuji tidak bisa menahan diri untuk tidak menarik napas dalam-dalam, wajahnya penuh kejutan. Xiao Jian ini sangat kejam. Sebelumnya, dia ditatap oleh para dewa tingkat tinggi seperti pria di Jinyi, dan energinya benar-benar ditekan, tidak bisa bergerak, seperti domba yang akan disembelih. Saya pikir tidak ada keraguan bahwa saya akan mati kali ini, tetapi siapa yang mengira bahwa dalam sekejap mata, permainan pembunuhan akan diselesaikan. Dan tembakan itu dari seseorang yang tak seorang pun bisa bayangkan. Aku benar-benar tidak menyangka kamu begitu sial. Suyi melirik Feng Wuji, sangat terdiam. Dia awalnya bertindak dengan cara yang rendah hati, dan alasan mengapa dia mengikuti Feng Wuji hanya untuk menemukan alasan yang dapat dibenarkan, dan tujuan utamanya adalah untuk menerobos di sarang iblis ini. Tidak pernah berpikir bahwa dia akan menghadapi pembunuhan seperti itu. Wajah Feng Wuji berubah untuk beberapa saat, dan dia berkata dengan getir, aku tidak mengharapkannya. Di dekatnya, 4 lainnya melihat bahwa situasinya tidak baik, dan berbalik dan melarikan diri. Suyi bahkan tidak melihatnya, dengan lambaian jubah lengan bajunya, energi 4 pedang menyapu langit, membantai ke-4 orang ini di tempat, seolah-olah memotong melon dan sayuran. Para dewa dengan mudah dipanen seperti mustard, dan adegan berdarah sekali lagi mengejutkan Feng Wuji. Dan pria berpakaian brokat yang ditangkap oleh Suyi bahkan lebih ketakutan. Dia menyadari bahwa dia benar-benar selesai kali ini. Katakan, siapa yang memesan kamu di sini? Suyi membuka mulutnya, matanya dalam dan tenang, aku ingin mendengarkan jawabannya, bukan omong kosong, jika tidak, aku akan membuat hidupmu lebih buruk daripada kematian. Pria berbaju brokat itu mendesis, saya berkata, bisakah Anda melepaskan saya? Ledakan, telapak tangan Suyi mengerahkan kekuatan, dan tubuh pria berbaju brokat itu langsung meledak. Dalam darah, hanya ada satu jiwa yang tersisa di dalam dirinya, yang dipegang erat oleh Suyi di telapak tangannya. Metode yang mendominasi ini benar-benar mengejutkan pria berjubah brokat itu. Dia membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu. Tiba-tiba, seseorang datang dari kejauhan. Itu sebenarnya Feng Yunxiu. Tuan, apa yang terjadi? Wajah Feng Yunxiu penuh kecemasan, jelas marah. Melihat Feng Yunxiu kembali, Feng Wuji menghela nafas lega, menggertakkan giginya dan berkata, leluhur, kami. Sebelum dia bisa selesai berbicara, sosoknya tiba-tiba ditangkap, dan saat berikutnya dia dibawa pergi ke kejauhan. Saudara Xiao, apa yang kamu lakukan? Feng Wuji berteriak dengan marah, mungkinkah kamu di sini untuk berurusan denganku? Pencuri yang berani. Dari belakang, teriakan marah Feng Yunxiu terdengar, dan guru Dewa Tiga Penyempurnaan pasti marah dan mengejarnya dengan sekuat tenaga. Suyi mengabaikannya sama sekali, membawa pria berpakaian brokat di satu tangan dan Feng Wuji di tangan lainnya, bergerak dengan seluruh kekuatannya. Xiao Jian, apa yang kamu coba lakukan? Mengapa kamu memperlakukanku seperti ini? Feng Wuji mendesis, matanya memerah, terima kasih telah mempercayaimu begitu banyak, aku tidak pernah berpikir bahwa kamu juga menyimpan niat jahat. Dia benar-benar patah hati, kali ini, dia dikhianati oleh mereka yang datang untuk mendapatkan hadiah. Bahkan Xiao Jian, yang dia hargai dan percayai, tidak seperti biasanya ditangkap dan dibawa pergi, yang membuat hatinya dingin. Bodoh, Suyi berkata dengan marah, aku menyelamatkanmu. Tolong aku, Feng Wuji berkata dengan marah, apakah kamu menyelamatkanku seperti ini? Jika kamu benar-benar menyelamatkanku, lepaskan aku segera. Jika tidak, ketika leluhurku menyusul, aku berjanji. Ledakan, segel dao emas melintasi langit, seperti gunung suci, membunuh Suyi Zhen. Ini adalah tembakan Feng Yunxiu. Sosok Suyi melintas dengan aneh, dan dia nyaris tidak bisa menghindari pukulan mengerikan ini. Segel jalan emas jatuh, dan selokan yang mengejutkan muncul di tanah, mengguncang tanah. Dewa tingkat rendah, bisakah kamu menghindari pukulan penuhku? Di belakang, Feng Yunxiu mengerutkan kening, selain itu, bahkan dewa berpangkat tinggi ditangkap hidup-hidup olehnya, siapa Xiao Jian ini? Wajahnya sangat suram, dia menyingkirkan segel emas dao, dan terus mengejar. Pada saat yang sama, Suyi berkata, pernahkah Anda melihatnya? Jika leluhur keluarga Anda mengkhawatirkan hidup dan mati Anda, bagaimana dia bisa berani membunuhnya dengan begitu ceroboh? Feng Wuji berkata dengan marah, bukan karena kamu ingin menyelamatkanku. Suyi tersenyum, marah, dan bingung, izinkan saya bertanya kepada Anda, mengapa leluhur keluarga Anda ini memilih untuk mengejar daripada tinggal ketika dia diserang oleh panah ilahi itu sebelumnya? Melindungi Anda, tentu saja penting untuk membunuh musuh. Salah, bahkan aku bisa melihat bahwa panah ilahi datang ke arahmu, bagaimana mungkin leluhurmu tidak melihatnya? Suyi berkata, sebagai dewa yang telah mengalami banyak badai, tidakkah kamu khawatir tentang kecelakaan apa yang akan terjadi padamu setelah dia pergi? Namun, dia bahkan tidak berpikir untuk membunuh musuh. Tidakkah menurutmu ini tidak normal? Ekspresi Feng Wuji mendung untuk beberapa saat,
dan dia berkata, apa maksudmu? Suyi berkata dengan ringan, jika tebakan saya benar, leluhur keluarga Anda berada dalam kelompok yang sama dengan musuh yang berurusan dengan Anda. Mustahil. Feng Wuji sangat marah dan langsung membantah. Suyi tersenyum, dan suaranya terdengar seperti nyanyian naga, orang tua, apakah kamu benar? Di belakang, Feng Yunxiu berkata dengan marah, kata-kata fitnah dan darah menyembur orang. Hal kecil, saya mendesak Anda untuk melepaskan tuan muda klan saya dengan cepat, jika tidak kursi ini tidak akan bisa menyelamatkan Anda. Ledakan, dia menembak lagi, menawarkan segel dao emas, dan membombardir Suyi. Tetapi pada saat ini, sosok Suyi tiba-tiba berputar dan tersapu ke arah lain. Di arah itu, ada gunung besar yang diselimuti kabut berwarna darah. Di Suyi, energi pedang tiba-tiba naik ke langit. Klik, pada saat yang sama ketika energi pedang melonjak, kilatan petir muncul di awan, menerangi gunung dan sungai. Adegan aneh dan menyusup muncul kembali. Dan pada saat ini, energi pedang di tubuh Suyi menebas menjadi pemandangan yang aneh. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2259. Itu adalah pohon layu besar yang berakar di langit, ditutupi dengan lapisan tebal daging yang membusuk. Pada saat ditebas oleh energi pedang, pohon yang layu itu tiba-tiba bergetar hebat dan mengeluarkan raungan marah. Ledakan. Segera, cabang telanjang yang tak terhitung jumlahnya menari dengan liar, dan gumpalan darah yang membusuk mengalir deras seperti hujan lebat. Gumpalan darah itu masih ada di udara, dan itu berubah menjadi jiwa kebencian berwarna darah yang berbentuk aneh, ratusan ribu, menutupi kekosongan seperti air pasang. Pada saat ini, Suyi sudah meninggalkan daerah ini. Feng Yunxiu, yang mengejar, sayangnya bertemu langsung dengan pemandangan yang aneh dan menakutkan ini. Serangkaian tindakan terjadi hampir seketika. Dari Suyi berbalik dan mengubah arah, pedangki naik ke langit, dan kemudian kilat muncul, sampai pohon layu terkena pedangki. Itu semua terjadi dalam sekejap. Feng Yunxiu bahkan tidak berpikir bahwa bencana aneh seperti itu akan terjadi, dan dia diam-diam berteriak di dalam hatinya. Sosoknya tiba-tiba berhenti, wajahnya berubah, dan dia berbalik dan melarikan diri. Cici, penguatan cahaya darah yang tak terhitung jumlahnya, jiwa-jiwa benci berwarna darah yang aneh itu dikirim seperti kilat, membantai ke arah Feng Yunxiu. Pergi. Feng Yunxiu meraung, mendesak segel dao emas untuk menghancurkan lusinan jiwa yang membenci menghalangi jalan. Tetapi yang aneh adalah bahwa jiwa-jiwa yang membenci itu dapat dikatakan abadi, setelah tubuh mereka meledak, mereka berubah menjadi benang berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya, dan mereka terus bergegas menuju Feng Yunxiu seolah-olah mereka masih hidup. Di tempat-tempat lain, ratusan jiwa-jiwa yang sebal dengan warna darah dibantai habis-habisan dengan gigi dan cakar mereka. Yang satu lebih ganas dari yang lain. Jiwa-jiwa yang kesal ini memang sangat aneh, dan kekuatan mereka tidak kuat, tetapi napas jahat darah yang dilepaskan dapat dengan mudah merusak daging dan darah para dewa atas. Selain itu, setelah tubuh mereka runtuh, mereka akan berubah menjadi benang berwarna darah yang padat, seperti pita kehidupan yang tak terhitung jumlahnya, yang sangat sulit untuk dijerat. Jika mereka tidak hati-hati, mereka akan menyerang tubuh mereka. Feng Yunxiu adalah penguasa 3 penyempurnaan, jadi tentu saja dia tidak takut akan hal ini. Tapi ini masalahnya, dia masih terjebak dalam lingkaran, dan dia tidak bisa melarikan diri dalam waktu singkat, dia hanya bisa menggunakan seluruh kekuatannya untuk menahan benturan dari segala arah. Sial, apa-apaan ini? Feng Yunxiu terkejut dan marah, dia tidak peduli tentang hal lain, dia bergegas maju, tidak berniat untuk terjerat dengan roh-roh jahat yang kesal ini. Akhirnya, dia berjuang keluar dari pengepungan dan melarikan diri dari daerah itu. Melihat ke belakang, saya melihat bahwa dunia ditutupi dengan jiwa-jiwa penuh kebencian berwarna darah, kabut berwarna darah sedang terjadi, dan pemandangannya menakutkan. Melihat ke kejauhan, Xiao Jian, yang telah dikunci oleh mesin kinya, telah melarikan diri ke gunung yang jauh dan menghilang. Tiba-tiba, wajah Feng Yunxiu menjadi sangat suram. Kakak Dao, apakah kamu melewatkannya? Segera, sesosok muncul di kejauhan. Ini adalah pria perkasa yang mengenakan jubah binatang dan membawa busur hitam besar, rambut panjangnya berantakan dan matanya menakutkan. Seluruh tubuh memancarkan kekuatan mengerikan dari dewa penyempurnaan kedua. Memang benar catur itu pendek, dan tuan muda klan saya diselamatkan. Feng Yunxiu menghela nafas, aneh bahwa orang yang menyelamatkan tuan muda klan kita hanyalah dewa yang lebih rendah dari pengadilan ilahi King Wu. Dia tidak hanya bisa lolos dari pengejaranku, tapi dia bahkan bisa memanfaatkan makhluk aneh di tempat yang terbunuh ini, gua listrik, blokir aku. Oh, siapa orang ini? Sangat menakjubkan. Pria perkasa kulit binatang itu bergerak. Xiao Jian, wakil ketua aula dari Balai Tur Malam Pengadilan Ilahi King Wu, keturunan dari garis keturunan naga lilin. Feng Yunxiu berkata, alisnya berkerut, menurut tuan muda klan saya, Xiao Jian ini tahu segalanya tentang situasi gua iblis Sangdian. Saya skeptis sebelumnya, tapi sekarang, saya tidak bisa tidak mempercayainya.
Dia percaya pada adegan di mana dia dicegat oleh hantu-hantu berdarah itu sebelumnya. Kira-kira dinilai 2 poin. 1. Xiao Jian dapat memprediksi waktu kilat di awan. Kedua, dia tahu banyak tentang pohon aneh yang berakar di bawah langit itu. Karena itu, dia mampu bertindak seperti nabi yang tidak terduga sebelumnya, menebas pohon besar di langit dengan pedang Qi, sehingga memicu pembunuhan terhadap dirinya sendiri. Ditambah dengan insiden pedang Su Yizeng yang membunuh setan dan cacing sebelumnya, semua ini membuat Feng Yunxiu benar-benar yakin bahwa Xiao Jian benar-benar mengenal gua iblis dengan sangat baik. Ini merepotkan. Pria berjubah binatang itu berkata, "Saudaraku, Xiao Jian harus mati, kalau tidak." Sebelum kata-kata itu selesai, artinya terungkap. Feng Yunxiu mengangguk dan berkata, "Aku tahu itu di hatiku. Karena dia tahu situasi gua iblis ini, dia telah memanfaatkan lokasinya, jadi saudara Taois harus berhati-hati." Omong-omong, pria berjubah binatang itu ragu-ragu sejenak, lalu berkata dengan suara rendah, "Yang paling penting adalah, jangan biarkan dia menemukan Luohu." Sebelum dia bisa selesai berbicara, Feng Yunxiu menyela, "Aku mengatakannya, aku tahu itu." Pria berjubah binatang itu dengan bijak tidak mengatakan apa-apa. "Kamu harus meninggalkan gua iblis sekarang dan tetap di luar pintu masuk." Feng Yunxiu menginstruksikan, "Begitu Xiao Jian memiliki kemungkinan untuk melarikan diri, terserah padamu untuk membunuhnya." Pria berjubah binatang itu mengangguk dan berkata, "Dimengerti." Setelah semua, dia berbalik. Feng Yunxiu menarik napas dalam-dalam, mengabaikan pikirannya yang mengganggu, dan berjalan menuju gunung yang jauh yang diselimuti kabut berwarna darah. Gunung itu megah dan membentang, gunung itu seperti naga, dan tidak ada ujung yang terlihat. Kabut tebal berwarna darah memenuhi udara, menutupi gunung. Gunung-gunung tandus, dan vitalitasnya habis, dan tubuh gunung menunjukkan warna darah gelap yang aneh. Suyi membawa satu orang di masing-masing tangan dan menyapu ke kedalaman gunung. Dia tidak terbang di langit, juga tidak bergerak, tetapi terbang di antara pegunungan. Di atas kepalanya, payung Jie Yun digantung, menumpahkan hujan cahaya yang tidak jelas, menutupi dirinya, Feng Wuji, dan pria berjubah brokat. Tertawa. Ketika Suyi melewati celah yang tidak mencolok di gunung, tiba-tiba sebuah tangan besar berdarah dari tulang putih menonjol dari celah itu dan tiba-tiba meraih Suyi. Ledakan. Tubuh Suyi meledak seperti busa. Hanya jimat rahasia yang rusak dan terbakar yang tersisa, yang muncul di tangan besar tulang. Tiba-tiba, raungan kemarahan yang tidak mau datang dari celah di batu. Sama seperti auman hantu dan dewa, itu mengguncang dunia. Di kejauhan, sosok Suyi muncul kembali dan terus bergerak maju. Adegan aneh dan tidak normal ini mengejutkan Feng Wuji dan melupakan kemarahannya untuk sementara waktu. Dia tanpa sadar berkata, "Apa-apaan ini? Makhluk aneh, mirip dengan roh jahat yang diubah oleh obsesi jiwa yang membenci, juga bisa disebut roh jahat, tetapi tidak memiliki kebijaksanaan." Setelah ditangkap olehnya, penguasa dewa di bawah 3 pemurnian pasti akan mati. Suyi berkata dengan santai, "Di Gunung Gua Darah ini, dewa-dewa seperti itu dilarang di mana-mana. Dewa-dewa yang kuat sudah cukup untuk mengancam para dewa yang berada di tingkat 5 pemurnian." Feng Wuji berkeringat dingin dan mau tidak mau berkata, "Xiao Jian, apakah kamu gila? Karena tempat ini sangat berbahaya, mengapa kamu masih di sini?" Suyi berkata dengan acuh tak acuh, "Tidakkah menurutmu tempat ini adalah tempat suci yang langka untuk pencobaan?" Feng Wuji, dia sangat marah sehingga dia mengertakkan gigi dan berkata, "Xiao Jian, apa yang kamu coba lakukan?" Suyi menginjak kakinya. Dentang. Pedang Qi naik dari langit dan menebas ke dalam kehampaan 1000 kaki di depan. Segera, kekosongan itu terbuka, dan hujan darah merah gelap yang aneh keluar. Sayap busuk yang patah menjadi 2 jatuh dari celah di kehampaan. Pada saat yang sama, sosok Suyi bergegas dengan keras. Ledakan. Dalam kehampaan tempat dia berdiri sebelumnya, serangga berdaging yang tak terhitung jumlahnya menggeliat dan muncul, membentuk mulut berdarah yang menelan langit yang luas. Dengan kata lain, saat Suyi menembak barusan, dia berdiri di atas mulut berdarah. Di jalan di depan, masih ada sayap busuk yang tersembunyi di kehampaan. Jika Suyi tidak bergerak terlebih dahulu, dia akan mengalami serangan mendadak. Hantu-hantu ini jauh lebih banyak dari sebelumnya, dan mereka tampaknya akan melarikan diri dari larangan. Suyi mengerutkan kening. Di bawah gunung berwarna darah ini, ada banyak dewa aneh dan roh jahat, dan tidak peduli seberapa berbahayanya mereka tidak dapat melarikan diri dari tempat yang disegel. Tapi sekarang, saat dia berjalan jauh ke kedalaman gunung, dia sangat menyadari bahwa dalam beberapa tahun terakhir, banyak perubahan drastis telah terjadi di gua iblis ini. Sama seperti para dewa terlarang di gunung ini, sebenarnya ada tanda bahwa mereka akan keluar dari masalah. Ini bukan pertanda baik. Bisakah kamu mendeteksi tempat persembunyian para dewa itu? Feng Wuji terkejut lagi. Sepanjang jalan, Suyi selalu dapat memprediksi bahwa musuh akan datang lebih dulu, mengambil tindakan terlebih dahulu, dan menghindari ancaman mematikan lagi dan lagi. Ini luar biasa. Ketika saya bertemu kemarin,
saya belum mengatakannya, saya siap untuk operasi ini. Su Yi berkata dengan santai. Dengan caranya saat ini dalam melakukan sesuatu, akan terlalu berbahaya untuk berjalan melalui Gua Iblis. Oleh karena itu, selama dia berkultivasi di pengadilan ilahi Kingu, dia menyiapkan cukup banyak kartu dan sarana penyelamatan jiwa. Seperti, jimat kematian non-pengganti, yang dihancurkan oleh tulang tangan putih besar sebelumnya, itu adalah gadget yang dia siapkan. Meskipun tidak berharga, itu dapat berguna pada saat-saat kritis. Xiao Jian, itu sudah ada di sini, kamu tidak bisa memberitahuku mengapa kamu ingin menangkapku, dan mengapa kamu mengatakan bahwa leluhurku Yun Xiu adalah orang jahat. Feng Wuji tidak bisa membantu tetapi berkata. Sepanjang jalan, dia menemukan bahwa Su Yi tidak melakukan sesuatu yang tidak menguntungkannya, yang membuatnya secara bertahap tenang dari amarahnya. Segera, dia sendiri memperhatikan bahwa pertempuran sebelumnya penuh dengan keanehan. Tunggu untuk menemukan tempat yang aman dan biarkan orang ini memberitahumu. Su Yi berkata dengan santai. Pria ini, mengacu pada pria berbaju brokat yang ditangkap. Begitu dia mengatakan ini, teriakan melengking datang dari jauh di belakang. Feng Wuji segera berubah warna, ini leluhurku. Su Yi berkata dengan santai, lebih baik dia mati, jadi aku tidak perlu bekerja keras untuk membunuhnya. Feng Wuji sangat marah sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Tetapi ketika dia memikirkan apa yang dikatakan Su Yi barusan, dia akhirnya menahan diri, wajahnya muram, dan dia tidak mengatakan sepatah kata pun. Ledakan. Di belakang, ada suara pertempuran sengit di kejauhan, disertai desis marah Feng Yunxiu. Su Yi segera berhenti, berpikir sejenak, berubah pikiran, dan berkata, pergi menemui leluhurmu. Dengan mengatakan itu, dia berbalik dan kembali di jalan yang sama. Segera, tempat di mana pertempuran besar terjadi dapat dilihat dari kejauhan. Mulut berdarah yang menelan langit ada di udara, dan serangga berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya terbang keluar darinya, menutupi langit dan bumi. Dan Feng Yunxiu ditutupi dengan serangga berwarna darah, melahap daging dan darahnya dengan panik. Dia berjuang dengan panik, tetapi dia tidak bisa menyingkirkan serangga di tubuhnya. Sebaliknya, tubuhnya ditutupi oleh pasukan serangga yang padat. Pemandangannya mengejutkan. My Novel, Supreme Sword God, Chapter 2260. Feng Yunxiu sengsara. Tubuh itu penuh dengan lubang, dan lubang darah yang tak terhitung jumlahnya digerogoti, dan serangga padat mengebor masuk dan keluar dari lubang darah itu, menyusup ke orang dengan ganas. Dia adalah penguasa tiga penyempurnaan, dan di alam para dewa, dia sudah ada di alam tertinggi jalan menuju jalan Tuhan. Tapi sekarang, tidak peduli seberapa paniknya dia menyerang, dia tidak bisa keluar dari pengepungan. Hanya desisan ketakutan dan melengking yang terus terdengar. Mematahkan kepalanya, Feng Wuji tidak pernah membayangkan bahwa ketika dia mengejar Xiao Jian, dia akan menghadapi bencana seperti itu. Jika dia tahu ini sebelumnya, dia tidak akan pernah melangkah ke gunung ini. Leluhur, melihat pemandangan ini dari kejauhan, Feng Wuji tidak bisa menahan tangis. Wuji, selamatkan aku, tolong aku. Feng Yunxiu mendesis, berbalik dengan tiba-tiba, dan menyerang Su Yi. Tapi di tengah jalan, dia diblokir oleh serangga aneh itu dan tidak bisa melarikan diri. Bukan seberapa kuat serangga itu, tetapi mulut berdarah yang menelan langit di kejauhan, melepaskan kekuatan penjara yang mengerikan, menghalangi dunia. Feng Yunxiu ada di dalamnya, seperti binatang buas yang dikurung di dalam sangkar, hanya untuk terus-menerus dimakan oleh serangga itu. Xiao Jian, tolong selamatkan leluhurku. Aku berjanji, apapun yang kamu inginkan, selama aku bisa melakukannya, aku akan menjanjikan segalanya padamu. Feng Wuji cemas dan meminta bantuan Su Yi. Orang tua, dengarkan aku, sekarang, Feng Wuji masih ingin menyelamatkan hidupmu. Su Yi berkata dengan acuh tak acuh, apakah kamu tidak malu? Xiao Jian, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Feng Yunxiu berteriak, jika kamu melakukan ini, apakah kamu tidak takut dihukum oleh pengadilan ilahi Kingu? Su Yi mencibir, kamu masih keras kepala ketika kamu akan mati. Karena itu, aku ingin melihat berapa lama kamu bisa bertahan. Feng Wuji menjerit sedih, Xiao Jian, bolehkah aku bertanya padamu? Su Yi mengabaikannya dan berkata kepada pria berjubah brokat, kamu juga melihat bahwa tindakanmu gagal. Sekarang selama kamu mengatakan yang sebenarnya, aku bisa memberimu cara untuk bertahan hidup. Kalau tidak, aku akan segera membuangmu, sehingga kamu bisa merasakan rasa 10.000 serangga. Pria berpakaian brokat itu hanya memiliki jiwanya yang tersisa, dan ketakutan dengan apa yang terjadi pada Feng Yunxiu. Mendengar ini, dia berkata tanpa ragu, aku berkata. Semua ini diatur oleh Feng Yunxiu. Sebulan yang lalu, dia menemukan saya dan 8 rekan lainnya, mari kita berpartisipasi dalam operasi ini bersama-sama. Dan tujuan utamanya adalah bekerja sama dengannya untuk menghancurkan Feng Wuji, tuan muda dari klan Feng kuno. Mendengar ini, mata Feng Wuji melebar seperti disambar petir, apa katamu? Aku bilang leluhurmu yang mengatur putaran pembunuhan hari ini,
tujuannya adalah untuk membunuhmu. Pria berpakaian brokat itu berkata, jika kamu mati, klan Feng dari klan kuno perlu digantikan oleh seorang patriark muda. Ini tidak mungkin. Bagaimana leluhur bisa menyakitiku? Tidak mungkin, tidak mungkin. Feng Wuji jelas tercengang dan tersesat. Suyi bertanya, apakah orang yang menggunakan panah dewa untuk membunuh Feng Wuji juga bersamamu? Tepat, pria brokat itu hendak mengatakan sesuatu. Mati. Di kejauhan, Feng Yunxiu, yang terjebak, tiba-tiba meledak menjadi guntur musim semi dan mengeluarkan suara kemarahan. Hampir pada saat yang sama, Suyi membuang roh pria berpakaian brokat tanpa ragu-ragu. Ledakan. Semangat pria berpakaian brokat tiba-tiba hancur, meledak menjadi hujan ringan yang tak terhitung jumlahnya, dan menghilang. Meskipun Suyi sedikit kaget dengan ini, dia tidak terkejut. Lihat, jiwa orang ini telah ditanami mantra rahasia oleh leluhurmu. Melihat orang ini akan mengatakan yang sebenarnya, leluhurmu tiba-tiba menjadi cemas dan membunuh mulutnya. Suyi berkata dengan ringan. Ekspresi Feng Wuji berubah. Tidak diragukan lagi, kebenaran seperti itu telah memberinya pukulan yang sangat berat. Wuji, jangan dengarkan omong kosongnya. Ditemani oleh raungan histeris, Feng Yunxiu langsung meninggalkan tubuhnya yang penuh teka-teki, keluar dari tubuhnya, dan dengan keras meledak dari pengepungan yang berat. Ledakan, jiwanya tampaknya terbakar, tubuhnya terkait dengan hukum, matanya seterang matahari, dan kekuatannya menakutkan. Bahkan jika hanya jiwa yang tersisa, kekuatan para dewa di tingkat pemurnian ketiga masih menakutkan. Tanpa ragu, Suyi berbalik dan pergi. Dia tidak pernah menyangka Feng Yunxiu akan bisa keluar dari pengepungan. Dan sekarang, meskipun dia memiliki kartu truf untuk membersihkan Feng Yunxiu, dia tidak ingin menyia-nyiakannya. Tidak layak. Mati. Feng Yunxiu berteriak dan mengejarnya. Gunung besar ini penuh dengan bahaya, jadi kamu tidak takut menderita bencana lain dengan berteriak seperti ini. Sementara Suyi melarikan diri, dia mengingatkannya. Hanya dengan beberapa kata, ekspresi Feng Yunxiu tiba-tiba berubah. Wajahnya sangat marah, dengan campuran kemarahan, dan matanya menakutkan, meskipun dia masih mengejarnya, dia jelas banyak menahan diri. Tidak diragukan lagi, pengalaman menyakitkan barusan meninggalkannya dengan ketakutan yang tersisa, dan dia tidak berani bertindak sembarangan. Xiao Jian, selama kamu melepaskan tuan muda klanku, aku akan mengampunimu sekali hari ini, jika tidak, aku akan mempertaruhkan nyawaku dan menghancurkanmu. Nada suara Feng Yunxiu dingin, mengungkapkan kebencian yang mengerikan. Sudah pindah sekarang, kenapa ditutup-tutupi? Suyi tidak menoleh dan berkata, sungguh, Feng Wuji idiot, dan apakah dia akan ditipu olehmu sepanjang waktu? Dalam satu kalimat, pipi Feng Wuji memerah karena kesal, dan dia terlalu malu untuk marah. Ekspresi Feng Yunxiu melonjak dengan niat membunuh. Dia berhenti berbicara omong kosong, sosoknya tiba-tiba bergegas ke depan, kecepatannya berlipat ganda, dan dia tiba-tiba bergegas menuju Suyi. Bangkit. Dengan suara rendah, Feng Yunxiu mengangkat tangannya dengan keras, dan rantai hukum ilahi yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar. Saat tangannya menebas, rantai ilahi ini tiba-tiba merobek langit dan membunuh mereka. Kekosongan dari 10 arah ditutupi oleh pukulan ini. Membuatnya tak terhindarkan. Faktanya, Suyi juga tidak berencana untuk menghindar. Saat Feng Yunxiu bergerak, dia menginjaknya, dan jimat rahasia terbakar di ujung jarinya. Seluruh orang membanting dan menghilang di tempat. Saat berikutnya, hukum menyilaukan yang tak terhitung jumlahnya menghancurkan kekosongan, dan gunung-gunung di dekatnya semuanya hancur. Segera, pemandangan aneh terjadi. Di gunung terdekat, jeritan serak tiba-tiba terdengar, seolah-olah roh jahat yang tak terhitung jumlahnya terganggu. Feng Yunxiu mengerang dalam hatinya, menyadari bahwa dia telah menikam sarang lebah lagi kali ini. Tanpa ragu, dia berbalik dan melarikan diri. Tapi sudah terlambat. Di antara gunung dan sungai, semburan kabut gelap, setebal jus, tiba-tiba keluar, menutupi langit dan matahari. Langit tiba-tiba menjadi gelap. Kekuatan persepsi spiritual Feng Yunxiu benar-benar terputus, dan dia tiba-tiba menjadi buta, sejauh yang dia bisa lihat, itu gelap, dan dia tidak bisa melihat apa-apa. Tidak baik. Dengan keterkejutan di hatinya, dia mencoba yang terbaik untuk bergegas menuju jalan asli dengan pengalaman. Apa yang Anda takutkan? Tiba-tiba, suara serak dan menawan terdengar di kegelapan. Tubuh Feng Yunxiu ditutupi rambut, dan dia tidak memperhatikannya. Tapi anehnya teknik rahasia dan kekuatan magis yang dia gunakan baru saja ditembakkan, seperti salju yang mencair menjadi air, menghilang ke dalam kegelapan seperti tinta. Tidak ada gunanya, jiwa sepertimu tidak bisa meninggalkan gunung pemakaman roh, ini sama sekali. Tetap di sini, jadilah makanan di kursi ini, kursi ini. Sudah lama sejak saya menikmati jiwa yang begitu menggoda. Petik 2. Ketika suara serak seperti gumaman terdengar, tanpa suara, sebuah tangan diletakkan di atas kepala Feng Yunxiu. Feng Yunxiu ngeri. Pada saat ini, dia melihat wajah menawan seperti bunga dan batu giok. Mata indah seperti air, bibir merah seperti api. Tapi di wajah cantik ini,
ada luka yang bersilangan, seperti pecahan porselen, memberikan kecantikan itu semacam kejahatan. Yang mulia, Feng Yunxiu membuka mulutnya untuk mengatakan sesuatu. Wajah cantik itu tiba-tiba membuka mulutnya, benar-benar menelannya. Ledakan, kegelapan melonjak. Ada sedikit keracunan di wajah cantik itu, meskipun jiwa Master Dewa di tingkat 3 pemurnian, meskipun tidak kaya, itu sudah menjadi makanan terbaik yang saya rasakan dalam beberapa tahun terakhir. Dengan desahan puas, kabut gelap yang bergelombang tiba-tiba menghilang. Dunia pegunungan dan sungai tiba-tiba muncul kembali. Wajah cantik itu sepertinya merasakan sesuatu, tiba-tiba menoleh, dan melihat ke kejauhan. Seorang pria muda berpakaian lebih baik dari salju sedang menatapnya dari kejauhan. Adik laki-laki, mengapa kamu tidak melarikan diri? Apakah kamu tidak takut kursi ini akan memakanmu juga? Wajah cantiknya memiliki senyum menawan, dan suaranya serak dan rendah, mengungkapkan pesona yang menggetarkan jiwa. Hanya saja ada terlalu banyak bekas luka di wajahnya ketika dia tertawa, sepertinya noda darah yang tak terhitung jumlahnya berputar dan menggeliat, yang sangat menakutkan. Aku punya sesuatu untuk ditanyakan padamu. Suyi tersenyum, jawab aku dan aku akan mengampunimu. Wajah cantik itu tidak bisa menahan kaget, dan kemudian dia tertawa keras, maafkan saya untuk tidak mati. Saya ingin tahu, di mana Anda memiliki keberanian untuk mengatakan itu. Kau mendengarnya dengan benar. Suyi membalik telapak tangannya, dan hantu pedang 9 penjara muncul. Pada saat ini, kekuatan pedang tertinggi yang menakutkan meliputi dunia ini. Tiba-tiba, gunung itu tampaknya menjadi sunyi, menjadi sangat sunyi. Bahkan kabut berwarna darah yang melonjak di kehampaan masih ada. Melihat wajah cantik itu lagi, matanya tiba-tiba melebar, dan dia berkata dengan suara yang hilang, kamu. Makhluk aneh yang sebelumnya dengan mudah memakan jiwa Feng Yunxiu ini sangat ketakutan sehingga dia tergagap dan tidak bisa berkata-kata. Suyi berkata, karena Anda tahu siapa saya, apakah menurut Anda saya cukup memenuhi syarat bagi Anda untuk menjawab pertanyaan itu? Cukup, benar-benar cukup. Tiba-tiba, wajah cantik itu berubah menjadi wajah yang berbeda, dengan sentuhan ketakutan yang dalam, dan menghela nafas. Jika saya tahu bahwa Anda ada di sini, beraninya selir saya melakukan kesalahan. Katakan, di mana leluhur iblis Rahu terperangkap? Suyi berkata langsung, leluhur iblis Rahu. Wajah cantik itu berpikir sejenak, dan kemudian tiba-tiba berkata, kamu berbicara tentang iblis tua Rahu yang berada di tingkat 9 penyempurnaan. Setelah dia memasuki medan perang kuno ini, dia telah mencari batu yang sangat dalam yang kacau. Setengah tahun yang lalu, terperangkap di kedalaman Gua Darah Huadao, dia tidak pernah kembali. Suyi mengangkat alisnya sedikit dan bergumam, orang tua ini sangat berani, beraninya dia pergi ke sana sendirian. Di dunia luar, ini adalah Devil's Den. Di mata makhluk-makhluk aneh di Gua Iblis ini, area terlarang yang sangat terkenal ini adalah peninggalan medan perang kuno, yang dapat ditelusuri kembali ke zaman kuno di alam liar di awal domain dewa. Adapun, Gua Darah Huadao, terletak di area inti dari medan perang kuno ini. Ini juga merupakan tempat tabu paling berbahaya di Devil's Den ini. Bagi rekan-rekan pencinta My Novel, mohon dukungan, tekan like dan subscribe, agar Mimin tambah semangat lagi. Terima kasih.